yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi realnya gerakan NU ya di warga bawah, Bawah ya. yang terjadi pertarungan ideologi, ekonomi, dan lain-lain itu di bawah. Dan Banser ini posisi yang di garda terdepan, Pak. Iya, militansi. Militansi. Jadi secara kultural ya yang paling dominan apa istilahnya, yang pertama kali melakukan gesekan ya Banser. Iya. Ya kalau secara profesi di bawah ya ada petani, ada guru, ada yang buruh, macam-macam. Benar-benar pegawai lillahi ta'ala. Lillahi Iya. ta'ala. Nah itu kan kalau dilihat dari kacamata kita lihat di elit kan jomplang banget tuh. Nah, Antara grassroots sama elitnya itu. Di saat elit sekarang apalagi ya, lagi Nungguin apa? nungguin ya ingin kresek. nungguin kerasa atas kemenangan itulah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua diberikan kesehatan walafiat. Sehat. Ya, beras makin nyata seperti podcast sebelum-sebelumnya pembukaan. Kita sudah disclaimer bahwa harga bahan pokok sudah naik gitu. Dan sekarang semakin nyata omongan kita ini. Jangan berdebat sama para wali ini. Berapa Ya. sekarang berapa? Aduh, udah males ini, Mbak, ngikutinya. Pokoknya naik lah, pokoknya naik. 17, Pak. Nah, iya, makanya kayak gini nih. Yang, Ini juga yang tetap hanya honor guru. Gak naik. makanya kemarin rame hashtag ini, jangan jadi dosen, jangan jadi guru gitu. Oke. Kali ini kita akan membincang agak bergeser sedikit kemarin pemilu terus, pilpres terus ya. Itu mau urusan KPU lah udah. Sekarang lagi ramai di medsos, di publik soal pembubaran pengajian yang dilakukan oleh Banser. Nah ini setelah sekian lama ternyata muncul lagi kasus yang seperti ini gitu. Lebih tepatnya di mana, di Surabaya ya. Iya. Di Surabaya ada pengajian Ustaz Sapi Reza Syafiq Reza Basalamah dibubarkan oleh Banser. Nah ini menarik untuk kita bahas karena positioning Banser itu sebenarnya apa gitu dan kaitannya dengan para elit-elitnya itu bagaimana. Banser ya, bukan Ansor. Banser ya, Banser sama Ansor itu anaknya Anaknya Banser itu anaknya ya. Banser. Anaknya Ansor. Anaknya Ansor ya. Anaknya Ansor. Keamanannya Ansor. Keamanan. Iya, Amanannya. Gerakan kepanduan. orang-orang tulus ya. Ya, mari kita bahas sejarah dulu nih, sejarah. Sebelum kita tarik ke isu terkini, sebenarnya Banser itu siapa gitu. Barisan Barangkali ya kalau singkatannya begitu ya. Tapi secara historis gimana, Bapak? Siapa? Sejarawan. Supaya para pemirsa tahu dulu nih Banser itu apa gitu. Jadi kan yang dibentuk pertama Gerakan Pemuda Ansor ya, GP Ansor tahun 1930. Kongres pertama, lalu kongres kedua, di situ dibentuk namanya Banu, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama. Jadi singkatnya harus ada barisan pengaman untuk para ulama ini yang bisa baris. yang bisa baris. Jelas. Nah kemudian NU kan berdinamika dengan situasi politik. Jepang datang. Jepang ini merekrut banyak organisasi paramiliter. Paramiliter itu berarti bukan militer profesional. 1940-an ya. Iya, 1940-an. Jepang datang itu 1942 sampai 45, 3 Ya. tahun kurang lebih. Direkrut salah satunya ya pemuda-pemuda NU itu. Dilatih. Meskipun dilatih. Hizbullah ya. Salah satunya Hizbullah di Wah. Jawa Barat besar, daerah Ya. Karawang, Jakarta. Lalu juga Barisan Banteng, ada lagi banyak barisan-barisan. Salah satunya Banser tersebut. Tapi belum nampak nama asli Bansernya belum sampai sini. Baru muncul itu setelah NU secara tajam, secara politik berbeda pandangan dengan PKI tahun 65 karena termasuk 4 partai terbesar.
partai terbesar PNI punya underbong, kedua Masyumi punya underbong, PNO Partai Nahdlatul Ulama lama Mas PNO. punya underbong kan, Ansor tersebut. Nah, Ansor punya Banser. Tapi belum diresmikan satu Baru embrionya lah. baru embrio. Yo. Nanti juga PKI punya kan di bawah dan lain sebagainya. Ada BTI macam-macam. Berarti terlibat juga di G30 SPKI waktu itu. Ya terjadi G30 SPKI, situasi Indonesia itu mencekam. Kata kunci mencekam. Siapa musuh, siapa lawan, siapa yang menang, siapa yang kalah itu kan chaos. Nah, dari situlah kita butuh barisan pengaman kan. Nah, dalam rangka pembersihan PKI tersebut, kontribusi NU itu lewat Banser, maka dibentuklah Banser di sana dari tahun 1965 sampai sekarang. Jadi mungkin itu gambarannya dulu Pak Bale ya. Oke. Ada pembalia lagi. Ya. Ngapa? Ya, berarti tugasnya memang mengamankan di grassroots ya. Iya, tadinya kan itu kan pernah jadi partai ya. Ya. Iya, tapi juga dia punya kiai. Kiai juga harus dilindungi karena tahun 65 itu sebelum G30S pertentangan antara NU PKI itu nyata ada. Ya, ya. Kalau dulu mungkin musuhnya jelas ya. Musuhnya adalah orang-orang PKI dan seterusnya itu. Iya. Head to headnya lah. Tapi harus di garis bawahi bahwa NU dan PKI itu konfrontasi itu gara-gara negara. Iya, Mm-mm. bukan murni Negara konflik ya. bikin Berdua. namanya undang-undang apa? Reformasi agraria. Ya, Di UPI. mana setiap petani mendapatkan jatah tanah dan lain sebagainya. Tapi di lapangan tidak dilaksanakan. Ya, ya. PKI membaca itu sebagai legitimasi dia untuk menyerobot tanah-tanah yang kebetulan tanah-tanah itu misalkan oleh swasta, oleh pemerintah, dikelola oleh kiai dengan para Iya, santrinya. karena ketika itu Datang Kiai lah. NU ya tuan tanah ya. Tuan tanah. Tuan tanah juga. Tanah. Atau tuan tanah yang lain tapi ngasih ke kiai. Hibahin ya. Jadi Iya, gitu. nah konfliknya sama kiai. Banyak. Di Jawa Timur mungkin teman-teman tahu dan lain sebagainya. Ya, dan itu kan Gus Dur pernah minta maaf ya gara-gara kejadian. Iya, G30. kami Iya. ikut terlibat. Iya, Setelah itu baru setelah 65 ya di bawahnya di bawah komando pemerintah Orde Baru tentu saja. Ya, oke. Ya itu sekilas sejarahnya ya. Sekarang kita tarik ke konteks sekarang nih. Banser ini kan kelompok NU yang betul-betul bersinggungan dengan masyarakat bawah gitu ya. Dengan ketulusan hatinya lah gitu ya. Mereka kan kerjanya ngawal kiai gitu ya. Terus bantu-bantu masyarakat dan seterusnya tanpa digaji. Tapi kalau kita lihat ke sorot elitnya itu kayak jomplang gitu ya. Jadi di bawah Banser mati-matian menjaga mungkin atas nama ideologi Aswaja gitu yang didoktrin oleh para elitnya, tapi di elitnya itu kok apa ya, tawasudnya itu kesana kemari gitu ya. Agak cenderung oportunis. Nah Mungkin ini harus dijawab dulu tuh. sebenarnya petanya apa ini? Teman-teman Banser itu serela itu bagaimana? Mungkin dari pengalaman-pengalaman. Iya mungkin ya ada Di bawah yang ngobrol dengan atau mantan Banser juga. Karena gesekan gini, posisi di bawah itu kan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi realnya gerakan NU ya di warga bawah gitu. Bawah ya. Yang terjadi pertarungan ideologi, ekonomi dan lain-lain itu di bawah. Dan Banser ini posisi yang di garda terdepan, Pak. Iya, militansi. Militansi. Jadi secara kultural ya yang paling dominan apa istilahnya? Yang pertama kali melakukan gesekan ya Banser. Iya. Gambaran konkret pekerjaan lillahi ta'ala ya. Loyalitasnya, Pak. Loyalitasnya tinggi. Loyalitasnya itu karena Meskipun- orang tua saya Banser gitu. Meskipun kalau ditengok ke latar belakang keluarganya ya Ada yang petani, ada layak menerima bansos mereka ya. ada yang ya kalau secara profesi di bawah ya ada petani, ada Iya, iya. guru, ada yang buruh, macam-macam. Benar-benar pegawai lillahi ta'ala. Lillahi Iya. ta'ala. Nah itu kan kalau dilihat dari kacamata kita lihat di elit kan jomplang banget tuh Nah, antara grassroots sama elitnya itu. Di saat elit sekarang apalagi ya lagi Nungguin apa? nungguin ya ingin kresek. nungguin kerasa atas kemenangan itulah. Nah ini gimana kira-kira posisi sebenarnya petanya itu gimana antara elit NU dengan Banser yang begitu lillahi ta'ala itu?
Sebenarnya ini kan dilihat dari ini ya, struktur NU yang lebih banyak NU kultural daripada NU struktural kan sebenarnya. Banser-banser ini kan kebanyakan berangkat dari NU struktur apa kultural. Dia yang memang dari kecil sudah NU, mati-matian cinta mati dengan NU, cinta mati dengan amaliyah NU. Ya. Ketika masuk di Banser, sebenarnya kalau Banser ini di wilayah-wilayah yang minim singgungan dengan kelompok lain, aman, tidak akan ada isu-isu yang lain, paling cuma mengamankan kiai, muslimat, kalau ada pengajian datang di pinggir jalan parkir, prit. Wah itu kalau wilayah-wilayah inilah wilayah-wilayah NU yang ini. Tapi memang sekarang kan memang gencar-gencarnya media sosial segala macam kan banyak wilayah-wilayah perkotaan atau yang sedikit di apa ya di sana banyak orang-orang kanan. Nah ini kan yang menyinggung atau mengusik amaliyah NU. Nah itu banser-banser mulai tersinggung di sana. Nah ini kan mulai apa ya mereka dengan biasanya sudah tahlilan, biasanya manakipan, bisa ini mulai terusik dengan pengajian-pengajian itu. Sebenarnya mereka sih apa ya? Ya karena terusik aja itu sebenarnya ya terusik secara karena emang banser kan emang dari lahirnya emang kebanyakan orang-orang kultural yang memang taunya ya amalia itu nggak pernah sampai detail kayak orang-orang Ansor lah. Mereka kan emang ya kalau kita lihat lah mereka kan dari kalangan pegawai ya petani, nelayan, apalagi kuli kayak gitu-gitu. Bahkan guru jarang kan yang jadi banser. Banser ya, bukan Ansor ya, jarang. Makanya mereka kan harus mencari kehidupan seharian, sedangkan ada kewajiban menjaga karena dan harus siap di depan karena mereka kan barisan serbaguna lagi. Sebenarnya posisi meskipun banser posisinya dari segi profesi itu nelayan, guru dan lain-lain, sebenarnya pasukan terlatih. Jadi satuan khusus ya. Lari salah fisik. Di Klatstar Ada di Ada. Klatstar, iya. Jadi banser bergerak itu sebenarnya bukan sporadis. Iya. Karena dia hanya terusik sebenarnya. Ya ada rasa terusik, tapi dia melihat ada gerakan-gerakan terstruktur yang menurut banser, kacamata banser berdasarkan data yang dipegang banser itu akan ibaratnya mengancam keberlangsungan amaliyah NU, kiai-kiai NU begitu. Karena banyak kasus yang misalkan masjid direbut posisinya. Misalkan ada orang mau mengambil alih masjid dengan membayar. Ada kasus misalkan di Wonosobo itu ada. Kenapa banser turun tangan waktu itu? Posisinya masjid ini mau diambil alih oleh kelompok lain. Diberi berapapun, silakan berapapun. Tapi nanti ibaratnya DKM-nya dari kami, dari kami. Udah diatur itu secara sistematis. Saya kira respon banser itu bukan secara sporadis, terukur sebenarnya. Ya karena memang di bawah itu bergesekan, jadi terlihat kasar. Kadang elit sendiri melihat banser ya, itu kayak ngapain sih banser begini, ngapain sih banser? Lah kalau elit kan para pengamat, para intelektual kan hanya melihat. Ya, tidak bersentuhan langsung. Tidak langsung bahwa pertarungan real itu di bawah. Gitu. Kalau kita lihat satuan-satuan khusus ada 7 ya. Kalau kita lihat data itu ada yang mana Densus 99. Banser punya Densus. Kalau Polri punya 88, kita punya detasemen Banser punya detasemen khusus 99 Asmaul Husna. Itu yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Kemudian yang kedua ada Bagana itu, tanggap bencana. Jadi kayak bantuin tim SAR. Ya. Kemudian ada yang ketiga itu Balakar, kebakaran. Jadi memang ada pelatihan-pelatihan juga. Kemudian satuan banser lalu lintas biasanya bergerak ketika mudik lebaran itu Balantas. Yang kelima ada Serbaguna Husada. Itu bagian kemanusiaan, kedokteran, kesehatan dan lain-lain. Ada protokoler. Nah, ini yang berkaitan acara-acara resmi yang ngawal kiai, acara besar. Acara besar itu yang fungsinya mengatur, menata, mengelola. Jadi secara kegiatan itu benar-benar dikawal dari mulai awal acara sampai selesai acara. Gitu. Terus yang terakhir baritim. Nah, ini yang
soal pemeliharaan pelestarian di wilayah maritim. Jadi masing-masing ada tugasnya dan itu kan apa istilahnya di klatsar ya istilahnya. Tingkatan-tingkatan yang memang terlatih itu. Ya mungkin karena ya sebenarnya kan kalau kita lihat memang Banser ini tuh fungsinya memang banyak. Tapi memang di era Islamisasi sekarang Islamis. Di era Islamis seperti yang sekarang ini hari Nisfu Sa'ban ya. Kebetulan sekarang ya. Ya itu. Ini kan sangat rame ya. Nisfu Sa'ban. Nah, ini maksudnya di era seperti ini kan dimanfaatkan sebenarnya isu-isu pergesekan. Sebenarnya kalau isu kan kayak kemarin nih pembubaran pengajian yang rame terakhir itu, kalau tidak masuk ke media sosial dan tidak terlalu ramai udah selesai. Itu kan isu lokal sebenarnya. Terserah mereka, itu wilayah mereka. Kalau mereka ribut di sana ya udah silakan urusan mereka. Tapi sekarang kan memang di era seperti ini ribut sedikit, jangankan pembubaran ini pengajian, orang nolongin ngasih payung di pinggir jalan aja bisa viral gitu bahasa kasarnya. Masyarakat kan masyarakat. Terus permasalahan yang selanjutnya yang harus kita garis bawahi itu masjidnya itu kadang-kadang maaf ya golongan kanan yang datang itu bukan masyarakat sekitar. Bukan. Luar. Kalau seandainya seandainya Banser bubarin masjid mereka baru bermasalah. Ya, ini kan masjidnya masjid masyarakat, masjid umum dan kebanyakan ya yang warga sekitar ya. Dan yang hadirnya kan kalau acara-acara seperti itu datang dari sana dan sebagainya. Ya intinya ini ada beberapa yang istilahnya yang membela ya, bukan membela, memang harus dibela sih. Orang-orang masjid pasti paham gimana kondisi sebuah masjid apalagi di perkotaan ya. Rebutan jadi imam, rebutan amalia dan sebagainya. Yang mana sebenarnya itu udah ya NU biasanya. Mereka selonong boy masuk ngadain acara-acara, ngadain liko-liko, mabit-mabit di tempat yang udah ada penghuninya. Kemudian ketika dia ngadain acara, kemudian ada disinggung, wah bubarin. Ini ya pernah nggak Banser bubarin seandainya pengajian yang murni di masjid mereka? Nggak pernah ada kejadian. Rata-ratanya di masjid. Iya, masyarakat biasa lah yang memang kebanyakannya NU sih. Kalau kemarin tadi disebutkan soal rebutan, ini jadi masalah Pak. Kalau tidak ada Banser jadi masalah. Orang kanan yang anggapnya yang sangat Islam itu soal rebut mereka merasa kuat. Sedangkan orang NU coba aja kalau inilah kita jadi bersama ya. Kita bersama orang-orang sama-sama santri ini, sama-sama bisa baca Quran. Ini. Kalau tingkat kebagusan baca Qurannya kan beda-beda. Suruh jadi imam aja tuh loh. Nggak selesai sampai waktu sholat habis. Betul. Akhirnya ada orang kanan yang bahasanya kurang fasih. Baik pede. Iya. Kira kita jadi makmum di belakang. Jancok bacaannya begini juga koreksi ya. Jadi kita rebutan kita tuh sangat kurang. Sebenarnya sangat dibantu oleh Banser. Mereka tuh pasang badan untuk siap merebut demi orang yang dipersilakan, bukan buat mereka. Mereka enggak. Mereka cuma merebutin doang. Setelah mereka rebut silakan kiai di sini gitu. Sebenarnya yang terancam itu bukan dari NU juga ya. Kalangan Muhammadiyah juga terancam. Jadi pernah pada suatu tahun berapa itu di Depok ya. Posisi di Depok itu Masjid Muhammadiyah itu habis ada kekhawatiran karena diambil alih oleh kelompok lain. Iya, sama Muhammadiyah. Datanglah ke Kiai NU. Kiai NU ngasih solusi. Udah pasang aja plang NU di masjid. Silakan acaranya kegiatan Muhammadiyah pasang plang. Jadi untuk supaya kelompok lain, karena posisi yang kelompok yang ibaratnya berani untuk menjaga amaliyah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah NU ini, ya siapa kalau bukan NU? Ya. Oh karena kalau Muhammadiyah masih agak irisan ya? Ada irisan ya. Sebenarnya di permasalahan Banser bukan NU doang Mas sebenarnya. Mereka kan Banser itu kayaknya sih melihat ini ada asumsi
apa ya, kekhawatiran orang-orang Islamisasi ini ke arah kanan yang sangat menaikkan khilafah segala macam. Iya, lebih ke ideologi negara. Lebih ke ideologi negara, bukan ke NU secara Betul. ini. Toh memang Banser juga sering menjaga gereja juga Iya. gitu. Rasa nasionalisme. Iya, semua kalangan selagi itu memang orang-orang yang sepakat dengan ideologi negara gitu. Tapi dengan menjaga apa namanya gereja itu malah jadikan apa ya, serangan balik ya. Iya. Sekarang itu di media, karena media Karena itu. orang sama Islam dibubar. Itu. Gereja dijaga. Nah, Tapi kan kasusnya intinya Itu malah di apa diputar memang karena balikan. Gus Dur dulu, Gus Dur posisinya memang Moralis. posisi itu karena sering gereja menjadi tempat apa namanya dibom kan, teroris Ya. bom. Ya, ada Makanya faktor yang ada faktor terbaca. kenapa Banser kan selama ini Islam sering disalahkan posisinya, terorisme selalu dianggap dari kalangan Islam. Iya. Ada loh Islam yang Nah, Padahal ini zaman Banser Islam ini menjaga gitu, Iya. untuk menjaga citra Islam itu seperti itu. ada orang Islam yang nggak sholat gitu kan. ada. Kok pertanyaannya terlalu sederhana banget. Enggak, sebenarnya Banyak. begini ya. Artinya begini. Bahwasanya yang dikhawatirkan Banser itu bukan hanya itu saja. Pul. Andaikan mereka tidak menyinggung amalia kita itu sebenarnya selesai. Oke, mereka punya amalia, silakan lah. Mereka itu terlalu ekstrim dalam menyinggung amalia-amalia kita gitu. Jadi amalia yang sudah terbentuk, kultur kita memang seperti itu, zikiran dianggap seperti menyanyi gitu lah. Yang kita sudah selesai, sebenarnya pembahasan di MU itu sudah selesai tentang amalia-amalia furu'iyah yang cabang-cabang itu sudah selesai. Mereka masuk lagi ke ranah fikih gitu. Fikih kita yang sudah mapan, dalilnya ada. Kalau dia punya dalil ya udah silakan pakai aja dalil mereka, jangan sampai menyindir kita gitu loh. Abis itu mereka itu ya sangat masif, Pak. Iya. Ya di tempat saya juga seperti itu. Dikasih kesempatan sedikit menggurita gitu. Dan- Oke, misalnya menjindir, tapi ya masjidnya masjid mereka lah gitu. Jangan di masjid umum Jadi yang ada mereka- ini. Masalahnya- Mereka saya belain dulu ya. Mereka misionaris mereka. Boleh saya belain nggak mereka ini? Iya. Mereka siapa? Mereka yang kalian sebut. Mereka yang kalian sebut itu yang orang Islam tapi lebih Islam dari teman-teman NU kira-kira gitu. Merasa dia merasa paling Dia Islam. Islam udah jelas Islam banget dia. Masjid, Pak, contohnya. Kita sudah pria, wanita, ikhwan, akhwat. Kita nggak butuh simbol itu, orang NU nggak butuh simbol. Agama ya biarkan saja ngalir. Kalau kulturnya di situ lanang, wadon cukup sama aja. Mereka tuh pengen disimbolisasi keislaman itu, pengen ada simbol itu. Karena sebagai sebuah gerakan politik, apa yang dilakukan oleh teman-teman NU ini kan menghambat mereka untuk besar. Pertarungan Ini wilayah. dulu ya, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang kita masih bisa debat. Momen Pilpres 2014 sampai ke 2019 itu momen yang paling tajam Ya. di kalangan muslimin di Indonesia antara NU dengan golongan Islamis saat itu ya, sebutnya Islamis Kanan loh. kanan kan, itu memang meruncing dan diruncing juga gitu kan oleh perbedaan politik, dan kita juga saat itu memang Terpancing. bukan karena terpancing juga, karena ini memang model lama dari tahun 2007-an, karena saya pernah menulis itu. Tahun 2007 itu Ma'arif Institute dan juga Abdurrahman Wahid Institute pernah bikin buku Ya. ya riset bersama impian negara Islam. Ilusi. Isinya adalah bagaimana masjid-masjid NU dan Muhammadiyah Muhammadiyah. itu dikuasai oleh mereka Ya, lewat ya. menurut buku itu, bukan menurut saya ya. Sampai Ya. Muhammadiyah mengeluarkan ini kan. Sampai Muhammadiyah mengeluarkan larangan untuk saat itu saya ingat PKS. Infiltrasi PKS. Ada suratnya lengkap Ya, ya. agar tidak ada infiltrasi PKS karena Muhammadiyah merasa ABC dan lain. Bekerja sama dengan Abdurrahman Wahid, Gus Dur dan Ma'arif ya. Buya Syafi'i. Buya Syafi'i Ma'arif. Itu hasil riset itu terlihat bagaimana masjid-masjid dikuasai sedikit demi sedikit dan lain sebagainya. Dari segi kultur, NU yang paling susah
karena ada tahlilnya, ada tradisinya. Makanya dari sisi mereka saya pikir harus diserang untuk memecah itu semua. Dan puncaknya memang di Pilpres 2014, Pilkada DKI 2016 sampai 2019. Dan harusnya sih setelah 2019 kita melihat para pelopor itu, ustadz YouTube itu, itu mulai banyak yang merunduk. Dan ada yang makin keras, dan sebagai ada mulai merunduk, meng-NU-kan dirinya, dibaiat. Ini yang belum dibaiat kira-kira. Silakan pakai. Ya karena emang kelompok mereka kan sudah mulai banyak ya sebenarnya. So kan Banser itu Banser itu bukan hanya menjaga wilayah kultural NU saja kan sebenarnya. Selama tidak ada perpecahan sebenarnya Banser nggak masalah kok. Selama tidak ada perpecahan. Iya, karena kan efeknya kan biasanya ceramah-ceramah ke kanan itu suka mendiskreditkan provokatif yang itu membuat memang Banser agak ini. Kalau ceramahnya nggak provokatif, tidak ini ya kalau sampai menggulingkan negara sih belum lah, khilafah sampai belum, tapi arahnya kan menuju ke sana. Sedikit-sedikit kan orang mengikis tradisi. Tapi misal yang saat kemarin pembubaran misalkan tidak sekeras itu, tapi kan orangnya punya jejak sekeras itu gitu. Tapi kan kita ini ya sebenarnya mengkritik hal seperti itu sebagai kita yang punya KTP Islam kan nanti diragukan ke Islamnya gitu. Karena kita nggak memahami apa sih bahasa ini jaring pengaman. Banser itu kan jaring pengaman ya. Makanya Banser itu mengambil strategi lah istilahnya. Banser itu mengambil risiko itu, nggak dianggap Islam, kurang populer lah dalam Islam. Kenapa dia membubarkan sama Islam itu kan diisukan. Tapi itu sebenarnya Banser sikap kayak gitu atas instruksi atasannya apa emang kesadaran murni tanggung jawab kultural? Kalau lihat dari historinya itu sikap tradisional sih, konsisten justru. Iya. 2014, 2000. Ketika di Klatsar atau pelatihan-pelatihan yang terstruktur terlatih itu, Banser diajarkan untuk memahami situasi di lapangan. Jadi ketika ada apa yang harus bertindak dan lain-lain. Ya gitu. Ini kan sebenarnya kejadian disebut pembubar pengajian kan nggak sekali ini. Sebelum-sebelumnya banyak kan posisi media memberitakan Banser membubarkan dan lain-lain itu banyak. Iya. Kalau masih ingat tuh yang rame pembakaran bendera. Oh, bendera. Ya, yang di Garut ya, daerah hitam itu. Di daerahnya Bapak ya. Sampai di besar kan, sampai ke depan PBNU juga. Ya. Besar. Ya padahal dibakar ya. Quran aja kalau nggak sobek dibakar loh padahal. Nah, untuk ini ya daripada tercecer kan. Injak. Tapi mereka kan nggak bisa gitu. Nah, itu mesti dijelasin seluruh bagian bakal Al-Quran itu. Pakai. Kalau masalah Al-Quran jelas, karena untuk menghormati Al-Quran kan beberapa poin-poin di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan bagaimana cara memuliakan Al-Quran gitu, seperti itu. Nah, kalau seumpama nanti tercecer, nanti dibakar atau harus ditempatkan di tempat yang mulia, menyentuhnya itu sudah selesai. Untuk NU bab-bab itu sudah selesai. Jadi jangan dibawa ke ranah itu gitu loh. Sebenarnya persinggungannya begitu. Mereka terlalu mendiskreditkan amalia-amalia kita itu, dan sampai akhirnya kita yang sudah mapan begini gitu diajak lagi membahas masalah-masalah furu'iyah. Kita udah selesai furu'iyah. Dulu dengan Muhammadiyah itu hanya beda kunut doang, tahlil kunut selesai, tapi tidak sampai semasif ini. Seperti makanya kata Gus Dur apa tuh, NU di masjid NU yang paling yang hilang sendal, nanti lihat Muhammadiyah yang hilang masjidnya. Betul kata Gus Dur. NU hilang sendal, kalau Muhammadiyah kemasukan mereka, hilang masjidnya. Iya. Karena basisnya sebenarnya sama-sama perkotaan ya. Iya, basis perkotaan. Kalau di masyarakat bawah di NU kultural, mereka kan orang Banser itu yang setiap hari ya tahlilan, maulidan, segala macam. Tapi emang kalau kita tarik memang Banser nih di perkotaan harus diperbanyak, karena yang kultural NU di daerah kan relatif lebih aman karena ada Banser. Ya, mereka nggak berani. Tapi kalau di kota kan enggak. Ketika ada orang menyerang pengajian ya dianggap menyerang Islam kan.
Seumpama di kota Banser menyerang pengajian nggak bisa di Jakarta. Makanya kita lihat dah kalau orang yang di Jakarta dari kecil gitu. Sekarang tuh orang Islam yang cuma Islam doang, melakukan kewajiban doang, sholat 5 waktu, Jumatan, udah itu doang ya. Puasa Ramadan itu kan masuk surga ya, nggak berbuat jahat nggak apa-apa. Kalau di Jakarta kurang sekarang tuh, masih masuk neraka. Posisi itu ya. Selama saya tuh pernah masalahnya di Jakarta ini ya, saya berasa kafir, berasa fasik emang. Sama emang ini. Ini yang muslim Lagi rasanya fasik, lagi ngopi di depan rumah. Waktu itu tuh puasa apa ya? Pokoknya puasa sunnah. Puasa sunnah pokoknya Rajab atau apa gitu. Saya ngopi di depan rumah, ditegur sama anak kecil. Om, nggak puasa. Itu tuh puasa sunnah loh. Yang kalau di kampung biasa aja ya. Ya, jelek-jelek ini kan bapak saya dulu emang ini ya, pempraktek agama yang taat gitu. Praktisi agama ya? Praktisi agama yang Praktisi agama. ya kalau gampangnya kayak kampung lah. Yang taat gitu. Kalau sholat maghrib sampai isya belum turun, kalau belum selesai, kalau subuh sampai duha belum selesai, kalau belum ini. Selama saya kecil sampai saya gede, namanya disuruh nisfu Syaban nggak pernah saya. Seingat saya loh ya. Namanya disuruh puasa sunnah nggak pernah sama saya sekali tuh. Ya itu kan maksudnya. Tapi kalau wajib tidak melakukan ya benar-benar Marah ya. dimarahin. Kalau sholat Jumatan dimarahin. Tapi kalau untuk sekedar sholat id aja nggak, sholat id tidur istilahnya ya cuma disuruh sholat id aja. Ya itu kan mas pengalaman inilah ya. Jadi ini harus apakah di kota besar nggak ada banser sehingga islamisasi yang simbolis itu sangat kuat sehingga orang anak kecil itu relatif jarang diajak Jumatan bapaknya daripada diajak sholat id bapaknya. Secara kewajiban mana yang lebih wajib? Harusnya kan lebih wajib Jumatan, tapi nggak pernah diajak Jumatan. Sholat id dibangun-bangunin anaknya, padahal anaknya masih kecil. Sunnah. Nggak logis itu. Berkaitan dengan soal Saya juga sama. Banser kota itu ya, di perkota ada kejadian yang membakar bendera itu kan situasi yang luar biasa ya. Situasi yang ibarat ketika kita melihat tuh euforianya kayak mau perang ya posisinya. Terutama di wilayah perkotaan, banser misalkan di Tasikmalaya yang minim, Jawa Barat kan minim ya. Iya. Banser udah nggak ada harganya. Iya. Ketika dibilang anjing macam-macam sama warga lain, sama yang bukan warga NU, itu terancam. Di Depok dihadang. Dulu itu orang ya. Banser lagi jalan mau ke suatu tempat acara mengamankan pengajian, dihadang sama orang, diancam, dibilangin anjing macam-macam. Itu posisi wilayah kota karena minim banser tadi yang berkaitan soal perlunya ada banser. Nah, kalau di daerah semangatnya kan kuat, bahkan yang dari Wonosobo itu di video ya siap turun untuk berperang nih, tinggal nunggu instruksi aja. Banser di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, nunggu instruksi perang turun jalan. Posisi konflik begitu. Sama kayak era Gus Dur dilengsarkan juga. Iya, udah posisi pasukan berani mati semua banser itu posisi. Nah, persoalannya kondisi yang gesekan sering terjadi di bawah ini yang kerap sekali oleh elit NU apa ya? Suka ini tidak sinkron. Ya. Elit. Sekarang udah ada tanggapan belum dari elit terkait masalah ini? Ya kan baru dari ketumnya aja. Ketumnya Baru itu. Nah, ya sebenarnya seharusnya elit NU, ya mungkin dampak dari elit NU yang selama ini terlalu melangit ya, karena bikin acara-acara dunia macam-macam, sehingga di bawah ini Tempak bos. terabaikan. Kan sistem, ini kan organisasi kan sistem dari atas ke bawah. Yang di bawah itu seharusnya diurusin soal kesejahteraannya, organisasi dan lain-lain. Sehingga dari atas ke bawah itu sinkron. Dari PBNU dapat BPJS sebenarnya. BPJS. Banser. Ya siapa? Langsung nggak dapat beda kayaknya, nggak sinkron kan? Padahal ya kalau kita lihat secara letak geografis ya, kota-kota besar tuh pasti kan pusat-pusat organisasi besar ada. Tapi di kota-kota besar ini malah Banser tidak ada. Jangan-jangan kota-kota besar ini memang sudah sudah dikuasai bukan lagi dengan secara grassroots, bukan lagi dengan NU atau Muhammadiyah, memang sudah Islam yang
agak ke kanan emang sudah. Makanya seperti yang dikatakan tadi beberapa dihadang segala macam. Di kantor DP Ansor kepung. Dulu mungkin NU sangat kuat Muhammadiyah di kota-kota besar, tapi dengan dikikis, oh nggak apa-apa, karena sungkan, akhirnya habis. Benar kalau di daerah Bansar teriak-teriak di awal, karena kalau mereka nggak teriak-teriak di awal, lama-lama seperti kota-kota besar. Ya, memang. Jangan-jangan memang dulunya kita juga nggak ini, tapi karena Iya, posisi gini, yang kita sayangkan ini posisi elit NU yang harusnya menjadi apa ya, pelindung di bawah itu nggak bersuara gitu. Ya. Elit posisi Banser di bawah itu kan posisi yang semangat ideologisnya ya. Harusnya butuh dukungan, bukan ya terserah, harusnya ada pernyataan yang pembelaan terhadap Banser. Ya, harusnya begitu. Kalau yang dilakukan Banser secara hukum salah atau apa, paling tidak dari NU itu untuk menjaga semangat marwah dan lain-lain itu ya harus ada pembelaan. Ini malah pasang badan lah. Artinya memberikan statement begini, statement bahwasanya apa alasan Nahdlatul Ulama membubarkan itu gitu, karena di situ ternyata memang mereka yang Islam kanan itu sangat pandai berkamuflase gitu. Jadi seharusnya kan ibaratnya di elit NU, tapi sekarang elit NU-nya lagi sibuk gitu. melangit lah. Tapi ngomong soal hukum ya, saya jadi teringat ceramahnya ya kayak misalkan FPI ya, mohon maaf nih, kalau misalkan di mata hukum ya, tindakan-tindakan kayak gitu kan seolah-olah kayak tindakan main hakim sendiri gitu. Nah itu dibenarkan apa tidak gitu loh? Karena dulu FPI juga kalau sweeping kan dalihnya begitu. Ya harusnya tugas aparat. Mau masalahnya aparatnya ngapain? Nah itu kan udah Pak, udah. Itu kronologisnya begini, mereka sudah ada kesepakatan. Habis itu dihadirkan oleh kepolisian juga, bahwasanya oke, jangan bikin kegiatan. Habis itu sebelumnya ada mata rantainya, tidak serta merta dibubarkan. Enggak. Itu sebenarnya sudah kita taruhlah, kita sudah sangat toleran. Jangan seperti itu, ini lahan kita, amaliyah kita sudah. Jadi udah ada di etika sini. ya, sudah ada etika itu. Habis itu mendekati jam pengajian itu, mereka ingkar dari perjanjian itu, ingkar. Padahal ada kesepakatan. Gitu. Saya tidak membela, artinya di situ Banser itu memang pakai mekanisme yang ada aparat di situ, menghargai ada aparat. Prosedurnya udah jalan lah ya. Sudah dijalankan. Nah, ternyata ketika sudah mau ada pengajian dan akan tetap dilaksanakan. Berarti aparatnya kan karena anggapannya orang yang pengajian itu kita ngomongin agama kok gitu, mungkin apa salahnya lah. Padahal kan ini ya seperti itu ya, berarti kan ini kayak orang Yahudi ya. Dulu waktu kantor PBNU masukin waktu bendera itu siapa yang gondrong, tokoh NU yang gondrong apa? Gus Mafid. Enggak, yang Gus apa? Satu lagi Gus. Oh, yang sering debat itu. Gus Nuril. Kalau sampai Anda masuk atau menginjakkan kaki di kantor PBN, ada bisa ya? Ya, pasang badan. Nah, dibutuhkan elit-elit semacam itu sebenarnya. Oh iya. Elitnya pasang badan di depan. Ya ketika waktu zaman rame-rame FPI sebelum itu kan Kiai Said juga sangat pasang badan. Ya. Artinya memberi stimulus semangat tuh ini loh Banser ya. Zamannya ya pokoknya yang politik identitas lagi rame-ramenya kejar-kejarnya tuh beberapa kali statement PBNU kan memang sangat pasang badan dan tegas membela negara, membela ini bangsa waktu itu. Tapi kalau hari ini kayaknya Pak, ya PBNU-nya lagi sibuk ya. ngurusin hak angket. Kalau lagi berat. Ya akhirnya kan Banser ada dilematis, suatu pilihan yang apakah harus mengubah orientasi gerakan yang bahaya, yang itu akan membiarkan ajaran dan kiai-kiai itu terinjak-injak, atau dia akan terus bertarung di bawah dengan tipe gerakan sekarang. Berubah orientasi itu maksudnya Banser harusnya gimana? lebih halus gitu. Ya lebih halus, ikutin. Ya kalau lebih halus ya nasibnya jangan. Nasibnya ambil orang fasik hilang nanti. Jadi artinya perlu tetap gerakan gitu ya.
Gitu ya. Guys, selama sesuai prosedur kan tadi Ya, tetap ada prosedurnya. yang nggak ditampakkan oleh media itu kronologinya seperti apa itu. Karena media kan suka meliput yang ramai aja, bubar itu kan padahal ada prosedur yang sudah dilakukan. Ya harus statement lah, satu-satunya jalan memang elitnya harus membela. Bagaimanapun Banser itu bagian dari NU, Banser itu bagian dari Ansor. Apapun yang dilakukan Banser, yang tanggung jawab adalah Ansor atau NU. Kalau Ansor nggak bisa tanggung jawab, ya NU yang tanggung jawab. PBNU. Iya, pembelaan itu penting. Terlepas Banser ini salah atau benar, ini adalah anaknya. Ya. Namanya anak yang melakukannya, orang tua harus maju. Ya. Persoalannya begini ya Pak, soal PBNU atau NU ini posisinya kalau kita lihat kan posisinya ibarat organisasi itu terlalu terbuka atas banyak kepentingan di situ. Jadi dia posisi bagaimana membela mati-matian warga di bawah itu nggak keluar pernyataan satupun misalkan. Keluar pernyataan pun paling diplomatis karena menjaga kondusitivitas soal politik, kepentingan yang lain gitu. Jadi ada soal keterbukaan itu, ada cerita menarik di tahun berapa gitu. Jadi ada tokoh-tokoh NU yang ahli spiritual keliling wilayah Indonesia berziarah, membaca naskah-naskah kuno peninggalan Wali Songo. Itu menyimpulkan ketika itu hasil apa istilahnya riadoh gitu ya. Menyimpulkan bahwa NU itu harus tertutup. Waktunya NU tertutup. Tertutup itu artinya NU harus menjadi organisasi yang kuat secara mandiri, secara organisasi, memperbaiki sistemnya, lebih mempedulikan warganya, ya, dibandingkan sekadar ngurusin pilpres, jatah menteri dan lain-lain, atau jadi wapres dan lain, mendukung. Komen-komen. Nah selama ini NU terlalu terbuka, berbagai kepentingan masuk ke NU, sehingga itu berdampak kepada grassroots di bawah yang terabaikan malah ya. Terabaikan, termasuk kasus Banser dan lain-lain itu saya kira ya efek sistem yang terlalu terbuka ini. Ya sama lah kayak Kaisang jadi ketua partai selama 2 hari itu kan niru NU. Banyak kader yang baru masuk Banser 1 hari orang jadi apa? Bersertifikat. Banyak. Makanya ketika orang NU teriak-teriak Kaisang jadi itu di NU tuh banyak kayak gitu. Banyak juga aja anggota kehormatan Banser. Iya. Pada dia juga ya. Iya. Menjelang pemilu jadi anggota kehormatan. Itu yang saya sebut. Termasuk kayak Kaisang. Prabowo itu kan anggota kehormatan Banser. Erick Thohir. Menurut Nusron. Bahkan mereka terhormat, nggak mungkin ngerjain yang kayak begitu. Oh gitu. Nah, mereka sih kita tuntut bukan mengerjakan, Pak. Berstatement, Bersikap lah, membela gitu. Bersikap, bersikap. Bersikap. Gitu. Minimal kasih tahu ini itu kronologisnya seperti apa, Banser itu minimal seperti itu ngobrol. Apalagi udah ikut di Laksar ya. Dengan gagahnya mereka pakai baju Banser, giliran ada masalah ini. Mana mereka? Jadi sebenarnya NU hari ini kayak udah bergeser dari Vito ya. Vitonya ya harus sistem yang ke keluarga sendiri gitu, nggak terbuka. Yang melindungi Banser yang sudah berdarah-darah demi ulama-ulama ini. Hitohnya yang dibaca cuma tidak ikut politik praktis. Hanya sebatas politik doang. Tahunya cuma itu kali ya. Padahal secara garis besar ya hitohnya itu untuk meladeni warga NU-nya gitu. Makanya ini Banser itu ya warga NU. Gitu. Iya. Yang harus Kita semua Banser ini. yang bansos gitu. iya. Banser itu harus dapat bansos emang. Iya, harus melindungi elit. Tapi mengkonsekuensi sebuah ormas yang sudah ormas terbesar di dunia, yang warganya juga di jabatannya tidak digaji. Jadi justru sekarang negara-negara dunia, negara Timur Tengah juga mencontoh NU, bagaimana bisa mengakomodir beberapa aliran-aliran yang lain, asal tidak dalam artian negara tidak terancam. Jadi sebenarnya statusnya Banser itu membubarkan pengajian yang punya potensi makar. Iya. Berarti partai harus tetap semangat, atas Biarkan. harus
harus membela gerakan Banser gitu ya. Jangan asik sendiri lah. ujung tombak NU itu ya di bawah itu. Ujung tombaknya itu ya Banser, kiai, pesantren, amalia ujung tombaknya. Nah, yang pemegang tombaknya itu dia main sendiri. Dia main apa gitu. Ujung tombaknya sampai berdarah-darah. Tongkat. Iya. Tongkat komando. Tongkat komando. Oh, itu kejadian di Jawa Timur ya? Iya, Surabaya. Ya, yang Surabaya aja yang di Jawa Timur sudah kedatangan Ustadz Basalama. Dan tadi kita yakini itu mas kalau di aku ya masjid NU. Daerah kita. Kalau di Jawa Barat gimana kayak? Aduh. Surabaya tempat lahirnya kan? Iya. Kalau memang Jawa Barat kan memang dulunya ada Masyumi. Tidak hanya NU. Banyak sekali di kawasan-kawasan Pasuruan itu. DITI juga gitu kan. Intinya Banser itu butuh apa ya? Butuh bantuan Sosial. butuh Bantuan sosial. ya, butuh perhatian dari para elit seperti itu. Ya, walaupun mereka sebenarnya sih bahagia kok. Beberapa kali saya ngobrol sama Banser yang jaga acara-acara sholawatan Habib tuh di daerah Jawa Tengah. Mereka malam jaga di sini, besok malam jaga tempat lain, besok malam jaga tempat lain. Dalam hati, ini mereka kerja bagaimana gitu. Tapi mereka bahagia gitu. Cuma ikut makan dengan FPO, makan sama paling yang pembuat acara ini panitia paling cuma berapa ratus ribu untuk berapa ratus orang, berapa puluh orang gitu. Satu orang udah dapat 100 ribuan. Itu udah bahagia mereka. Karena nanti dibayarnya di akhirat. Waduh. Pakai itu pahalanya gede pakai. Oh, gede. Pahalanya sangat besar. Apalagi kalau di dunianya ya dari elit politik bujur, itu lebih bahagia lagi. Dunia hasanah ya. Di dunia hasanah. Ya, semangat Banser lah. Iya. Banser Siapapun presidennya, Banser harus tetap Solid. ada. solid. Banser harus tetap ada. Harus tetap galak. Walaupun paling mudah merebut negara melalui Banser. Tapi Banser tidak pernah mau melakukan itu. Kalau mau cepat merebut negara, Nahdlatul Ulama melalui Bansernya. Iya, Banser nggak peduli dengan hinaan siapa, Tidak peduli. apa gerakan. Dia misinya untuk menjaga Keutuhan negara. Komitmen komitmen ideologi itu. Dia nggak ada tawar menawar untuk bagi Betul. gitu. Salam hormat buat Banser.